Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mapel PPKN kelas 10 yang dibawakan oleh Ibu Hendri Lasmiastuti. Untuk bab 1 ini kita akan bahas tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aturan yang pertama itu adalah aturan mengenai lembaga-lembaga negara, di mana dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Berikutnya kita akan bahas tentang yang pertama adalah MPR ya. MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Contohnya itu adalah DPR, Presiden, BPK, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kita bahas tentang presiden. Presiden itu merupakan kepala pemerintahan dan kepala negara ya. Kemudian Indonesia itu mengapa menganut sistem presidensial, karena memang kita dipimpin oleh presiden dalam pemerintahnya. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diatur di pasal 17 ya, tetapi di sini prinsip negara kesatuan Republik Indonesia menganut sistem presidensial diketahui dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti dalam pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, di mana Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 17 ayat 1, kemudian pasal 17 ayat 2, kemudian pasal 17 ayat 3, baca ya, di mana disebutkan setiap menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 17 ayat 4 ya. Kemudian karakteristik sistem presidensial itu apa saja? Ini disebutkan bahwa presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden adalah pihak yang berwenang dalam menyusun kabinet dan mengangkat menteri. Menteri adalah pembantu presiden dan tidak boleh menjadi anggota parlemen karena kabinet bukan sebuah komisi dari parlemen. Menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada parlemen. Masa jabatan menteri tergantung pada presiden. Dalam arti presiden dapat memberhentikan menteri kapan saja. Kemudian parlemen sebagai legislatif dan presiden sebagai eksekutif berperan seimbang melalui sistem kontrol dan keseimbangan. Kemudian DPR. Ya, untuk pertemuan yang pertama ini kita sampai di DPR ya. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, di mana susunan dan keanggotaan DPR itu diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, susunan DPR itu terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Anggota DPR berjumlah berapa? 560 orang ya. Kemudian keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara RI. Nah, fungsi DPR itu apa saja? Fungsinya yaitu fungsi legislasi. Apa itu legislasi? Yaitu merupakan perwujudan DPR selaku kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian fungsi anggaran. Ini dilaksanakan untuk membahas, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Nah, fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Sekarang kita lihat wewenangnya DPR. Apa tahu wewenangnya? Yang pertama, membentuk undang-undang bersama-sama presiden, kemudian membentuk persetujuan dan tidak terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah dan lain-lain. Kemudian memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kemudian hak DPR apa saja? Hak DPR itu adalah hak interpelasi, yang kedua hak angket, hak menyatakan pendapat. Ibu di sini tidak memberikan keterangan karena ini adalah tugas kalian untuk mencari apa itu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.